Kamu sudah tidak bercacat, kok mau sebutkan cacat dia? Ternyata mau ngomongin cacat orang nih, kamu cari-cari cacat kamu kada ketemu. Kita tidak boleh kada menyebutkan. Ada orang nih, misalnya dia kemudian tetap mengawinkan anaknya dengan si fulan karena banyak duit, ya itu urusan dia. Idza aradta an tadhkura, betul. Idza aradta an tadhkura, kamu jar Nabi, kalau hendak mau sebut uyuba ghairik, aib-aib, cacat-cacat orang lain, fadhkur uyuba nafsik, jar Nabi SAW. Nasihatnya Nabi SAW, kamu kalau mau bicarakan aib orang, tahan dulu, ingat ikam bisi aib kada. Jangan-jangan aib ikam sama atau lebih parah. Kamu mau mentolerir dirimu kah? Jar Imam Ghazali, kalau kamu masih mau mentolerir dirimu, memaklumi dirimu karena kamu masih sulit meninggalkan aib tadi, ya, kamu masih belum bisa ampe. Nah, kenapa kamu tidak tolerir orang? Kenapa kamu tidak maklumi orang? Jadi kamu pertimbangkan untuk menyebutkan cacat dia tadi, ya, supaya kamu tahan, tidak kamu bicarakan aib orang. Lihat dirimu dulu, adakah yang bisa kamu adakah sesuatu yang bisa menahanmu untuk tidak sebutkan cacat orang? Kamu sudah tidak bercacat, kok mau sebutkan cacat dia? Jangan-jangan cacatmu sama atau bahkan lebih parah. Nah, kita disuruh ingat dulu, ya. Nah, jadi kalau kamu masih menemukan cacatmu yang sama atau lebih parah, ngapain kamu bicarakan dia? Kalau kamu kira kamu sulit masih menghilangkan cacatmu, jangan-jangan mereka itu juga sulit. Kenapa kamu tolerir dirimu? Kamu tidak maklumi orang lain sehingga kau sebut cacatnya. Jari Imam Ghazali ini. Tapi jikalau jari Imam Ghazali ini, rahmatullah alaihi rahimahullah nafa'ana bihi, jikalau kamu ternyata cari-cari mau ngomongin cacat orang nih, kamu cari-cari cacat kamu kada ketemu. Ternyata lo, aku disuruh ingat cacatku dulu supaya kadada, aku kadada cacatnya lo, baru aku ngomong. Ketahuilah jadi Imam Ghazali, ikam ini orang paling bungul. Nah, itu bungul kata Imam Ghazali, orang yang paling jahil, hamkok, tolol itu kamu ketika orang tidak tahu cacat dirinya. Nah, orang yang agak pintar tuh tahu diri, oke, ala basirah, oke. Fi uyube, kan orang bodoh itu dia tidak tahu cacatnya, dia kira dirinya tidak cacat. Ini orang paling bodoh, yalah. Jelas kada ada yang berani angkat tangan kalau kita tanya gitu. Siapa yang kada bisa cacat, siapa tidak bisa aib, angkat tangan. Wah, sudah dibilang bodoh duluan, jadi kada mau lo. Nah, jadi itu Imam Ghazali, bukan saya yang bilang. Ya, emang Imam Ghazali dikatakan tidak bilang bungul, tidak. Dia bilang jahil. Dia bilang hamko ahmak, paling bodohnya orang yang tidak tahu cacatnya. Artinya selalu kita masih ada cacat. Jadi ngapain kamu sebutkan? Oke, sekali lagi ini mungkin berhubungan dengan ghibah, yakni kamu menyebutkan tentang saudaramu yang jika dia dengar tidak senang. Nah, memang kemudian ulama bahas, beda dengan orang yang terang-terangan berbuat aib itu, atau untuk muamalah. Kita tidak boleh kada menyebutkan. Ada orang nih tukang tipu, misalnya mau kerjasama sama pian kurang kenal, pian tanya sama teman pian yang kenal dia. Nah, teman pian itu tahu orang ini biasa waluh lo, misalnya, ya kada boleh pian diam. Ini bukan masalah mau ngomongin aib orang, ini termasuk dari bagian ad-dinun nasihah,
Ad-din nasihat. Agama itu nasihat. Ingin orang lain untung, ingin orang lain baik. Jadi boleh disebutkan, oh jangan, saya pernah dengar dia seperti ini, dia bermasalah sama orang. Untuk muamalat satu, juga tentang perkawinan, tentang pernikahan. Misalnya ada seseorang, anak perempuannya diminta seseorang, anaknya fulan, kadang-kadang anak sama pian. Ini saya punya anak ini dilamar sama, dipinang sama fulan bin fulan. Ikam kenal, tahukah? Kalau kita tahu, kalau kita tidak tahu, jangan memfitnah orang. Oh saya tidak kenal. Atau kalau kita tahu dia baik, sampaikan, ya yang saya dengar baik-baik saja, bagus, akhlaknya bagus. Tapi kalau dia misalnya kurang baik, dia ahli maksiat misalnya, ya kasihan dong orang. Kita beritahu, saya bukan mau mencacat orang, tapi memang saya pernah dengar dia seperti ini. Ya, memang orang tobat pasti diterima sama Allah kan gitu. Tapi ini ceritanya bukan masalah itu. Kamu tanya yang saya dengar sekarang. Nah ini masalah. Nah dia kemudian tetap mengawinkan anaknya dengan si fulan karena banyak duit, ya itu urusan dia. Dia sayang mau tolak karena berduit. Waduh, saya dengar ini akhlaknya kada bagus, anaknya kada bagus, kumpulannya sama anak-anak nakal. Iya kah? Iya. Padahal si bapak ini berharap mau terima. Anak perempuannya diminta, ini anaknya orang sugih, masalahnya nih mau tolak, bingung. Oh enggak, akhirnya dia cari, tanya lagi, ada yang muji. Oke misalnya, oh enggak sekarang ini sudah bagus gitu. Nah ini yang dia cari. Wah, bagus sudah ampeh jar, kadang sudah ampeh, kawinkannya. Nah ya mudah bisa jadi berubah. Nah tapi ini sekali lagi tentang menyebutkan itu aib. Ini diantara menyebut aib orang yang dibolehkan dalam bab muamalat atau pernikahan. Betul, selain itu tidak boleh memang kita. Nah sebaliknya juga ini tentang perempuan yang diminta oleh laki, begitu juga sebaliknya. Ya ini kita ada laki-laki mau minta perempuan, anaknya fulana binti fulan, dia tanya gimana tuh anak perempuan. Ya kalau kita tahu, kalau kada tahu, kalau tahu kita sampaikan. Wah saya dengar dia ini kemana-mana dah, oh, sudah muter kemana-mana, itu sampaikan. Nah, kalau dia oh tidak, dia baik di rumah, nah gitu. Itu musyawarah ngarannya musyawarah. Itu kadang musyawarah kepada seorang yang jujur ya, jangan musyawarah jangan dengan sembarang orang yang ada dengki, ada apa, tidak. Musyawarah yang orang munsif, orang yang jujur.